Hai Bunda, berjumpa kembali bersama saya Indah Endariani di live Instagram Hai Bunda, Tanya Expert dengan tema daya tahan tubuh anak tanpa vaksin. Ya, bunda-bunda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Nah, kebetulan tema kita pada hari ini adalah daya tahan tubuh anak tanpa vaksin. Narasumbernya spesialis anak Dr. Fatimah Hidayati SPA. Sebentar lagi kita akan invite Dr. Fatimah untuk masuk untuk bunda-bunda yang punya pertanyaan terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu daya tahan tubuh anak tanpa vaksin. Bisa tulis ya di kolom komentar, nanti akan saya coba tanyakan. Oke. Sambil kita invite Dr. Fatimah. Dr. Fatimah Hidayati. Bagi yang ada di rumah, pemerintah sudah berulang kali ya menginformasikan kepada kita melalui Satgas COVID akan pentingnya 3M. Apa aja itu 3M? Yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Dan jangan lupa Bunda mencuci tangan di air yang mengalir. Nah, untuk bunda-bunda yang ada di rumah, harus rajin untuk mempraktekkan hal tersebut ya pastinya. Karena sekarang itu adalah salah satu cara untuk kita memutus rantai penyebaran coronavirus. Oke, sambil menunggu Dokter Fatimahnya online, buat bunda-bunda yang punya dokter. Halo dokter. Halo dokter. Halo, jelas dok suaranya? Halo, suaranya kedengeran? Iya, jelas. Suara saya kedengeran dok? Iya, jelas. Suara saya kedengeran dok? Suaranya kedengeran dok? Halo? Iya. Oke. Halo Dokter Fatimah, apa kabar dok? Baik, Mbak Indah. Bentar ya, Mbak. Ini kayaknya aku matiin aja. Bentar, soalnya suaranya kecil banget. Iya. Mungkin dokter, halo? Ya, pertanyaan terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu daya tahan tubuh. Daya tahan kolom komentar, dan nanti akan kita coba tanya. Dok, sudah jelas ya? Halo ya? Dokter bisa. Halo? Halo? Ya. Halo? Dokter bisa. Halo? Ya. Suara dokter jelas di saya. Suara saya jelas nggak di dokter? Nah, kebetulan karena ada gangguan koneksi, jadi dokter Fatimahnya akan kita invite lagi ulang ke sini. Untuk bunda-bunda yang punya pertanyaan terkait dengan topik daya tahan tubuh anak tanpa vaksin, bisa tulis di kolom komentar dan akan ke dokter Fatimah. Coba live dengan dokter. Sip. Sedang kita coba untuk menyambung. Halo dokter. Halo, ya Mbak Indah. Sudah jelas? Udah jelas Mbak Indah. Oke. Dok, boleh dong say hi dulu sama bunda-bunda yang ada di rumah, mungkin cerita sedikit tentang kegiatan apa. Oke. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang bunda-bunda semua. Ya, perkenalkan saya Dr. Fatimah Hidayati, dokter spesialis anak. Saat ini sih masih maternity leave ya, jadi sebelumnya saya praktek di rumah sakit RSUP Fatmawati dan RSIA Bina Medica. Seperti itu, Mbak Indah. Oke. Nah, dok, terkait dengan topik kita pada hari ini yaitu daya tahan tubuh anak tanpa vaksin. Nah, itu tuh sebetulnya seberapa penting sih, dok, vaksinasi atau imunisasi terkait mengenai tumbuh kembang serta daya tahan tubuh anak. Ya, baik, Mbak Indah. Jadi seperti yang kita ketahui, mungkin kita kenalnya imunisasi, sebenarnya agak sedikit berbeda dengan vaksinasi. Memang lebih tepat kita menggunakan vaksinasi, karena
imunisasi itu artinya pemberian daya tahan tubuh secara langsung. Jadi secara pasif kita menerima. Jadi kita udah menerima daya tahan tubuh, kekebalan gitu. Jadi misalnya kalau ada hepatitis B itu ada imunoglobulinnya langsung dikasih ke tubuh kita buat melawan si virus penyakit atau tersebut kumannya. gitu ya. Penyakit tersebut gitu ya. Ya, kalau imunisasi kita menerima secara pasif. Nah, kalau vaksinasi biasanya diberikan komponen kuman, baik itu bakteri, virus, ataupun kuman yang dilemahkan ataupun bagian dari kuman, sehingga diharapkan pasukan tentara tubuh, daya tahan tubuh kita ini bekerja melawan si kuman dan tidak menimbulkan sakit karena kumannya sudah dilemahkan. Tapi si tentara kita ini panggil intelijen pertahanan tubuh, wah kita bikin sel memori nih. Jadi tentara yang mengingat itu, yang intelijen ini, begitu nanti suatu saat misal ada kuman yang sama masuk, maka daya tahan tubuh kita langsung mengenali, oh ini kuman yang sebelumnya, jadi langsung dimatikan, seperti itu. Jadi memang vaksinasi ini sangat-sangat diperlukan, karena yang kita ketahui kalau seorang anak atau seorang bayi itu memang kita ada diberikan pertahanan alami atau yang didapat. Jadi dari lahir kita memang sudah ada pertahanan tubuh seperti misalnya kulit, rambut, asam lambung, itu salah satu pertahanan tubuh kita untuk melawan kuman. Tapi sifatnya tidak spesifik, jadi sifatnya umum, dia mengenali seluruh kuman gitu. Dan dia tidak membentuk sel memori, jadi suatu saat masuk lagi kuman yang sama, dia akan bereaksi yang sama. Jadi ibaratnya bisa diibaratkan dia seperti mungkin satpam gitu ya, jadi dia menjaga pertahanan tubuh kita, tapi secara umum kalau ada maling kita tangkap gitu. Nah, sedangkan untuk vaksinasi ini, jadi dia pertahanan tubuh yang spesifik terhadap penyakit tertentu. Misal kalau ada penjahatnya ini sekarang bukan maling yang biasa nih, misalnya dia mafia gitu, mafia biasa bawa senjata ya. Jadi kalau satpam biasa aja mungkin nggak kuat buat melawan si mafia, maka diperlukan tim yang lebih pintar. Nah itu dia biasanya manfaat dari vaksinasi adalah dia bisa bertahan terhadap penyakit tertentu yang mungkin efeknya sangat besar, bisa menimbulkan mungkin kecacatan, kematian, seperti itu Mbak Indah. Jadi memang vaksinasi itu sangat penting untuk seorang anak, karena selain daya tahan tubuh yang didapat, kita juga membutuhkan daya tahan tubuh yang pintar buat melawan penyakit tertentu yang spesifik yang menimbulkan dampak yang besar gitu. Jadi entah mungkin sangat menular dan efeknya besar, bisa sehingga menimbulkan kecacatan hingga kematian, seperti itu. Dok, kalau kita bicara tentang vaksinasi pada anak-anak gitu ya, sebetulnya itu yang wajib itu sekarang itu vaksin apa saja dan dari periode usia berapa sih dok? Yang dibilang vaksinasi wajib ya, atau imunisasi wajib gitu. Iya. Jadi kita sebut namanya vaksin yang PPI, yang programnya pemerintah. Dibilang wajib sebenarnya karena penyakit ini banyak di komunitas kita, dan karena saking banyaknya penyakit ini di anak-anak, maka pemerintah berinisiatif untuk membiayai vaksin tersebut. Jadi ada kurang lebih 5 vaksin yang wajib, sebenarnya bukan wajib ya, jadi yang gratis sebenarnya, dibiayai oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini ada dari lahir itu kita bisa dapetin hepatitis B, kemudian nanti di polio, ada yang combo itu DPT, singkatan dari difteri, pertusis, dan tetanus, serta ada HIV-nya di dalamnya. Kemudian usia 9 bulan kita juga ada campak, tapi sekarang campak digabung dengan rubella, jadi MR, measles rubella. MR ya. Nah, itu, kalau dulu kita campak aja, tapi karena sekarang kasus rubella itu pengaruhnya besar, bisa menimbulkan kecacatan pada bayi yang dikandung ibu yang lagi hamil, maka pemerintah sekarang di Pulau Jawa terutama memasukkan vaksin, menggantikan vaksin campak dengan MR atau measles rubella. Nah, ini vaksin sebenarnya dari lahir sampai kurang lebih yang wajib itu sampai 9 bulan. Tapi nanti ada penguat, jangan lupa. Jadi ada imunisasi booster namanya penguat.
yaitu di 18 bulan dan di 24 bulan. 18 sampai 24 bulan itu ada campak dan DPT. Jadi bisa dilihat di tabel dari IDAI 2017, sementara ini yang terakhir, yang terbaru itu pakai yang 2017. Nah, kemudian nanti ada lagi pengulangan karena masing-masing vaksin ini juga ya Mbak Indah. Jadi ada yang sekali aja cukup, ada yang butuh berkali-kali. Seperti DPT itu butuh diulang sekitar umur 5 tahun, 6 tahun. Jadi sekitar usia sekolah biasanya sudah dimasukkan ke program pemerintah yang namanya BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Ini kita sebut wajib karena pemerintah membiayai vaksinnya. Jadi setiap anak di Indonesia bisa mendapatkannya secara gratis. Namun vaksin-vaksin yang lain itu sebenarnya sebaiknya kalau ada faktor resiko baiknya diberikan juga. Tapi memang karena pemerintah belum membiayainya, maka tidak disebut dengan vaksinasi yang wajib gitu Mbak Indah. Jadi kalau yang nggak wajib itu juga macam-macam dari umurnya ya. Ada vaksin rotavirus untuk diare, ada vaksin influenza PCV, juga ya dok ya, influenza yang sekarang terkenal ya, maksudnya untuk mencegah influenza atau infeksi saluran napas atas yang saat ini terkait dengan wabah pandemi corona. Iya, COVID-19. Tapi betul dok, itu memang membantu atau enggak? Kalau jadi corona ini atau COVID-19 ini kan virus baru ya, SARS-CoV-2. Dia menyebabkan infeksi yang menimbulkan gejala di saluran napas, baik saluran napas atas ataupun bisa saluran napas bawah. Dengan gejalanya tentu saja batuk, demam, dan ada mungkin pilek sebagian. Kalau mungkin berat bisa menimbulkan infeksi di paru-parunya atau yang disebut pneumonia. Nah, untuk meminimalkan gejala-gejala infeksi saluran napas yang lainnya, maka kita baiknya mengimunisasi untuk memvaksinasi anak tersebut. Jadi kita nggak mikir, kita sudah meminimalkan anak ini sudah nggak, insya Allah nggak kena influenza gitu. Jadi kita sudah memberikan vaksin influenza seperti itu. Jadi membantu ya dok ya, membantu untuk COVID, mencegah untuk preventif untuk COVID. Iya betul. Kalau COVID sendiri tidak membantu, tapi dia membantu untuk mengatasi sakit-sakit yang bisa bergejala pada saluran napas atas, Mbak Indah. Jadi kayak DPT, difteri, pertusis itu kan gejalanya semua bisa batuk-batuk, bisa sesak. Nah, kemudian kayak campak itu juga bisa jadi infeksi paru. Kemudian dia PCV itu juga bisa nyebabin infeksi paru atau pneumonia, dan tadi influenza. Jadi ada beberapa vaksin yang memang tujuannya mengurangi infeksi saluran napas atas dan saluran napas bawah. Nah, untuk itu dia tidak melawan untuk virusnya si COVID-19. Kalau vaksinnya COVID-19 saat ini masih dalam uji klinis fase 3 gitu. Jadi belum selesai, namun diharapkan sebentar lagi selesai. Oke. Dok, kita karena sudah banyak pertanyaan yang masuk dari bunda-bunda, jadi saya mix ya dengan pertanyaan dari bunda-bunda. Baik, Mbak Indah. Ya, ada pertanyaan dari Bunda Zakier. Dokter mau tanya, bayi saya pertama kali lahir tidak dapat vaksin karena stoknya habis. Sudah dicari-cari nggak ada. Kira-kira ada dampaknya nggak untuk bayinya? Sekarang. Kalau yang baru lahir itu biasanya diberikan vaksinasi hepatitis B ya Mbak Indah ya. Jadi rutin diberikan disuntik di paha. Itu memang baiknya rekomendasinya diberikan dalam 24 jam pertama. Gitu. Jadi memang karena tingginya angka insiden hepatitis B, dan hepatitis B ini bisa dicegah gitu. Jadi makanya untuk pemberian, misalnya ibunya pun positif hepatitis B, kita ada imunoglobulin hepatitis B-nya. Jadi buat dikasih antibodi langsung saat lahir dan langsung diimunisasi di paha satunya. Nah, kalau seandainya lebih dari 24 jam diberikan, ya mungkin efektivitasnya akan berkurang. Namun tidak ada salahnya. Artinya semua vaksin kalaupun terlambat, kita ada imunisasi catch up namanya, untuk istilahnya catch up ini tuh tujuannya biar imunisasi ini lengkap gitu. Jadi tetap bisa proteksi. Ya, kelemahannya kalau memang lebih lama berarti artinya kemungkinan kita terkena penyakit juga akan lebih besar.
Jadi saran dari dokter tetap divaksin ya dok ya untuk babynya Bunda Xavier ini. Ya, jadi sebaiknya mungkin kontrol lebih cepat. Jadi mungkin kita bisa tahu apakah sudah ada, atau mungkin cari rumah sakit yang lain, atau mungkin kalau di kota besar sudah banyak layanan vaksin ke rumah, gitu, seperti itu Mbak Ida. Jadi, atau sebenarnya kalau vaksin itu nggak ada, banyak kan di puskesmas itu biasanya ada, gitu. Jadi puskesmas itu imunisasi wajib itu gratis. Tis dan tinggal bawa anaknya, mungkin bayar sekitar 2.000-5.000 ya untuk pendaftaran puskesmas. Dan itu sudah dapat vaksinnya dong. Jarang sekali nggak ada sih, biasanya ada gitu. Oke. Nah ya tuh bagus sekali tuh informasi bunda-bunda dan ayah. Informasinya di rumah sakit bisa cari opsi itu di puskesmas ya, dok ya. Dok ya. Karena juga banyak yang sudah disubsidi pemerintah ya dok ya, dan mungkin harganya juga lebih murah dan mungkin bisa free. Iya betul Mbak Indah. Oke, dok lanjut ke pertanyaan dari Bunda Ina. Dok, anak saya sudah pernah divaksin flu. Kan harus ada pengulangan ya dok ya, biasanya kalau yang flu ya 2 kali kalau nggak salah dalam durasi setahun. Cuma dikarenakan COVID, jadi orang tuanya takut untuk bawa anak ke rumah sakit untuk pengulangan. Nah, bagaimana ya dok itu jadinya? Apakah harus ulang dari awal atau pengulangannya aja? Berarti misalnya yang kedua aja. Baik Mbak Indah. Jadi memang kalau dalam kondisi seperti ini, pengulangannya itu hanya butuh pengulangannya saja, tidak perlu dari awal lagi. Jadi memang yang idealnya kalau vaksinnya udah mulai turun, di boost tuh dia akan lebih tinggi antibodinya, daya tahan tubuhnya. Tapi kalau misalnya nggak sempat ya mungkin nggak apa-apa, asal segera dilakukan karena biar makin tinggi efektivitas vaksinnya dalam melawan kuman influenza, virus influenza seperti itu. Oke. Apalagi seperti sekarang ini ya dok ya, tadi saran dokter ya untuk dilakuin ya. Iya betul Mbak Indah. Jadi sekarang kan udah banyak ya layanan vaksin, entah drive-thru atau yang yang datang ke rumah juga ya dok ya kayaknya ya saya lihat. Oke, lanjut ya dok ke pertanyaan dari Ayah Radi. Mitos atau fakta ya dok, saya lihat di sosmed ada beberapa orang tua yang melatih daya tahan tubuh anaknya dengan main hujan-hujanan. Ya, daya tahan tubuh anaknya dengan hujan-hujanan sebenarnya itu mitos gitu. Jadi main hujan-hujanan nggak masalah sih untuk anak-anak selama setelah itu bajunya diganti, jadi anaknya juga istirahat cukup, nggak masalah, makan cukup, nggak masalah gitu. Jadi kalau untuk hujan-hujanan sebenarnya lebih melatih ke sensori anak ya, jadinya jadi dia ngerasain percik hujannya, mungkin main-main tanah, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak, sementara ini belum ada penelitiannya Mbak Indah. Jadi memang malah kalau ada orang tua bilang jangan main hujan, nanti masuk angin, nah itu beda cerita, mungkin karena basahnya dan segala macam. Oke, jadi itu mitos ya dok ya kalau misalnya biarin aja ya. Suruh main hujan-hujanan. Boleh main hujanan, tapi mungkin tidak meningkatkan daya tahan tubuh juga seperti itu Mbak Indah. Oke. Dok lanjut ya dok. Pertanyaan dari Bunda Putri. Dok tadi kan ada yang vaksin diulang. Kalau seumpamanya tidak dilakukan vaksin pengulangan, kira-kira resikonya apa? Baik, Mbak Indah. Jadi beberapa vaksin memang butuh pengulangan. Contohnya misalnya yang pada vaksinasi wajib yaitu DPT, difteri pertussis tetanus, biasanya diberikan kalau bayi dia 3 kali nih. Biasanya di 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Atau ya 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan, vaksin-vaksin ini kan pemberiannya sekali, 2 kali, 3 kalinya itu kan berdasarkan penelitian sebelumnya, jadi uji klinis sebelumnya. Bagaimana satu safety-nya, yang pertama pasti dipikirkan adalah keamanannya, harus aman dulu. Yang kedua masalah efektivitasnya, dan ini terkait dengan imunogenisitasnya. Jadi kalau imunogenisitas artinya daya tahan tubuhnya mampu nggak melawan kumannya, melawan virusnya. Nah, pada beberapa vaksin ternyata sekali pemberian tidak mampu nih
daya tahan tubuhnya. Maka diberikanlah 2 kali, 3 kali, sampai pada level proteksi. Biasanya sih ini kita bilang minimal dia di atas 90%, jadi 80 sampai 90% untuk melawan si kuman baik itu bakteri ataupun virus. Nah, kalau seandainya memang tidak diulang, ya tentu saja jadinya hanya sekali daya tahan tubuhnya tidak bisa melindungi secara penuh seperti itu. Jadi kalau diharapkan kalau daya tahan tubuhnya udah tinggi sampai di atas 80%, kalau masuk kumannya ke kita secara tidak sengaja, badan kita langsung mengenali dengan sel memorinya dan dimatikan kumannya. Tapi kalau misalnya cuma harusnya 3 kali tapi baru 2 kali, ya daya tahan si pasukannya masih sedikit, jadi dia mungkin melawannya sebagian. Jadi mungkin efektivitasnya tidak sih kalau yang full sesuai dengan jadwalnya seperti itu. Jadi memang sayang gitu, dikasih tapi tidak bermanfaat. Itu kan lebih baik di full kan, diselesaikan seperti itu, Mbak Indah. Jadi akan mengurangi efektivitasnya ya, Dok ya? Iya, betul, Mbak Indah. Oke. Dok, lanjut ke pertanyaan dari Bunda Yunita nih. Bunda Yuli. Tadi pertanyaan Bunda Yunita terkait mengenai vaksin yang tersedia di puskesmas. Dok, kalau vaksin yang tersedia di puskesmas itu hanya yang wajib saja atau yang non wajib juga ada? Baik, jadi kalau yang pasti kalau dia di puskesmas sih yang wajib, karena pemerintah itu mensuplai obatnya, vaksinnya gitu. Jadi pasti harusnya ada yang 5 tadi saya sebutkan, baik hepatitis B, polio, DPT itu yang difteri, pertusis, tetanus, HIB, sama campak. Campak tuh sediaannya MR, itu pasti ada harusnya di puskesmas. Tapi karena memang sifatnya dia untuk masyarakat banyak, biasanya karena kayak contohnya vaksin BCG itu setelah dibuka tahan hanya 3 jam. Jadinya BCG ini yang buat TBC. Yang buat TBC itu kalau seandainya imunisasinya di puskesmas, biasanya ada harinya. Karena kalau di swasta kan mau rumah sakitnya, mau pasiennya datang hari itu mau BCG, ya BCG aja. Tapi bayarnya mungkin mahal, 700.000 mungkin sekitar untuk BCG. Tapi kalau di puskesmas, karena satu vaksin ini bisa buat kurang lebih mungkin 5 orang, maka dikumpulin harinya. BCG di hari Rabu seperti itu. Tapi kalau yang daya tahannya lama, bisa masing-masing setiap hari ada seperti itu. Kayak misalnya DPT itu biasanya bisa setiap hari. Tapi kalau campak yang tahannya cuma sekitar 6 jam atau BCG yang 3 jam, itu biasanya digabung gitu. Jadi mereka pemerintah untuk mengefektifkan biaya juga, cost efektif, maka biar misalnya satu vaksin dibuka itu bisa sesuai kepake semua, maka ada harinya seperti itu, dikumpulin ibu-ibu. Kalau BCG hari Rabu biasanya, atau misalnya kalau campak hari Senin seperti itu. Jadi kalau di puskesmas yang jelas yang wajib udah pasti ada, tapi kalau untuk yang non wajib, saya rasa satu-satu antara puskesmas yang lain dengan puskesmas yang satu berbeda, tapi rata-rata biasanya tidak ada memang. Seperti itu. Oh, memang tidak ada ya, Dok. Berarti kalau influenza dan lain-lain kita nggak bisa cari di puskesmas ya? Biasanya sih belum tersedia. Oke. Dok, lanjut ke pertanyaan dari Bunda Yuli. Dok, saya mau tanya bagaimana memberitahukan ke ibu-ibu yang beranggapan bahwa vaksin itu tidak perlu untuk anak. Nah, ini satu lagi ya. Sekarang kan rame memang kaum anti-vaks ya, kita sebutnya kaum anti-vaksin. Jadi ya sebenarnya kalau anti-vaksin itu mau dikasih tahu apapun, alasannya ya memang sudah punya pemikiran kadang, ya sudah dia tidak mau vaksin. Tapi yang biasanya yang tengah-tengah nih, yang suka masih galau, nah ini suka ke bawah nih, oh bener nggak ya katanya si kaum anti-vaks. Nah inilah yang kita harapkan masih bisa berubah pikirannya dan akhirnya imunisasi anaknya atau di catch up vaksinasinya. Nah, caranya ya mungkin yang satu, kalau cuma debat aja kan kita nggak bisa ini ya, debat kusir jadinya. Jadi kalau bisa memang dari dokter atau dari puskesmas atau fasilitas kesehatan berperan aktif untuk mengadakan penyuluhan gitu. Kenapa tidak mau divaksinnya, apa dulu nih alasannya? Biasanya paling sering alasan agama, Mbak Indah.
yang dibilang Oh, vaksinnya mengandung tidak halal ini ya dok ya? Tidak halal ya dok ya. tidak halal, itu yang paling sering didengung-dengungkan ya. Terus habis itu mungkin vaksin bisa jadi autis, itu yang bikin ngapain gitu. Ya dibilang konspirasi Yahudi dan lain-lain gitu. Jadi dari mana dulu alasannya apa? Biasanya kalau seperti itu tetap pasien, kalau saya akan tetap saya jelaskan. Misalnya, kenapa khawatirnya Bu gitu. Jadi apa yang buat khawatir, karena beda-beda. Ada yang cuma ngikut-ngikut doang, karena saya punya pengalaman ibu yang mungkin tidak berdaya, suaminya nggak mau aja gitu, suaminya nggak boleh, ibunya sih boleh-boleh aja karena dia juga mungkin kurang pengetahuan biasanya. Jadi memang butuh keluarga atau orang yang paling berpengaruh di keluarga itu juga dibawa. Biasanya kalau seandainya anaknya sudah kena penyakitnya itu baru mulai, oh iya, baru sadar dan akhirnya mau divaksinasi seperti itu. Jadi memang kita harus cari tahu dulu, karena kurang pengetahuan kah atau karena memang dia sudah nggak mau aja anti vaksin gitu. Jadi itu yang agak susah. Kalau memang kurang pengetahuan, kita masih bisa kasih pengetahuan tadi yang seperti yang sudah dijelaskan Mbak Indah, yang masalah biasanya bersinggungan dengan mengandung babi. Ini kan sudah kita ketahui ya. Mungkin kalau yang belum tahu bahwa memang pada beberapa vaksin, ada mungkin sekitar 3 vaksin yang pada proses pembentukannya bersinggungan dengan enzim tripsinnya babi. Tapi sudah melalui proses purifikasi berkali-kali, dikatakan sampai 67 miliar kali, sehingga hasil akhirnya sudah menjadi vaksin yang tidak sama sekali tidak mengandung enzim babi tersebut gitu. Jadi yang yang dibesar-besarkan oleh kaum anti vaksin adalah mengandung enzim babinya seperti itu, padahal bukan seperti bikin vaksin kan bukan seperti pakai loyang dan diaduk-aduk, bukan seperti itu, tapi melalui proses yang menggunakan enzim dan dicuci hingga di hasil akhir sudah tidak mengandung enzim tripsinnya ini gitu Mbak Indah. Jadi memang sudah diolah ya dok ya, maksudnya sudah dipisahkan dan lain-lain. Ya, sudah melalui proses ibaratnya kayak dicuci sehingga lah, jadi memang sebenarnya sudah teruji, sudah bersih, ibaratnya sudah tidak mengandung lagi produk akhir vaksinnya, tidak lagi mengandung enzim tripsin babi tersebut, seperti itu Mbak Indah. Oke dok. Ya mungkin buat bunda-bunda, mungkin kalau seandainya kayak bunda coba buat jelasin sendiri agak susah ya dok ya. Iya betul. Karena kan kayak perlu jurnal ilmiah dan lain-lain gitu ya. Kadang-kadang kan tapi kalau dokter sekarang saya pun sendiri juga nggak bisa maksa. Biasanya saya nanya dulu, kenapa ibu nggak mau divaksinasi gitu. Ayahnya dok nggak mau, itu udah sering banget gitu. Jadi kalau anak udah sakit nih, saya pertama boleh nanti ayahnya ketemu juga biar bareng gitu. Kalau nggak bisa ya saya terpaksa ngomong sama ibunya aja. Ya udah itu yang saya bisa, sambil besok tetap ditanyain lagi gimana Bu gitu. Jadi itu pun saya sebagai dokter anak pun butuh proses yang panjang, apalagi kalau cuma sesama tetangga, nanti dianggapnya cuma tidak bermanfaat debatnya gitu kan, padahal tujuannya baik. Tapi caranya harus juga yang tepat. Seperti itu Mbak Indah. Ya. Dok lanjut ya dok ya. Ada pertanyaan dari Bunda Dauna. Ini sebenarnya agak lari dikit dari topik kita. Kebetulan Bunda Dauna ini punya anak usia 3 tahun. Hampir setelah 5 bulan setiap makan coklat dan minum susu tuh diare. Padahal juga anaknya vaksin dan vaksinnya juga tidak pernah ada yang terlambat. Alasannya sih dari dokter adalah alergi coklat. Cuma kebetulan bundanya khawatir akan ada dampak di pertumbuhan anak nggak kalau seandainya dia tidak minum susu sama sekali gitu dok. Baik Mbak Indah, ini sebenarnya nggak terkait dengan vaksin ya, tapi boleh lah ya. Jadi memang susu dan coklat biasanya ya, kalau susu itu Mbak Indah pada usia 3 tahun harusnya sudah 90% anak sudah toleransi dengan protein susu sapi, alias sudah nggak alergi gitu. Tapi sebagian kecil mungkin bisa, itu jarang sekali. Kalau coklat masih sangat mungkin untuk alergi seperti itu. Nah, kita lihat dulu nih, kadang-kadang kalau susu itu orang ras tertentu, termasuk yang di Indonesia, biasanya kita enzim laktasenya sedikit. Jadi karena justru jarang minum susu, maka kita mencret kalau seandainya nggak pernah minum susu, tiba-tiba dikasih susu. Biasanya kita jadi diare gitu. Nah,
ini kenapa nih, harus cari tahu dulu apakah memang karena intoleransi laktosa makanya dia diare atau karena apa gitu. Nah, coklat pun juga begitu. Sekarang masalahnya kalau seandainya memang benar alergi, harusnya kalau sudah dihindari, artinya dia akan berhenti keluhannya. Benar atau tidak? Kalau memang sudah berhenti, ya memang mungkin alergi. Tapi kalau makanan ini biasanya sebagian besar sih rata-rata toleran ya sampai besar, kecuali pada makanan tertentu kayak misalnya kacang tanah atau seafood, sebagian mungkin akan menetap sampai dewasa. Tapi kalau untuk kayak coklat, susu, apalagi saya tadi katakan 3 tahun biasanya sebagian besar udah toleransi, harusnya sudah tidak alergi. Nah, kalaupun nggak minum susu, itu baik-baik saja selama kebutuhan yang lainnya dipenuhi. Karena susu itu kan tujuannya untuk proteinnya dan untuk kalsiumnya biasanya terutama. Jadi ya kita bisa menggunakan sumber yang lain, baik itu mau dikasihkan suplementasi kalsium, makanan protein yang lain kan banyak macamnya. Tapi ya produk turunan susu kita perhatikan juga bener nggak dia alergi. Yogurt, keju, mentega. Nah, kalau memang dia alergi susu, itu semuanya sama produk turunan susu itu akan tetap alergi. Tapi kalau dia alergi susu tapi sama yogurt enggak, harusnya sih bukan karena alergi. Gitu. Jadi cari tahu benar alergi atau bukan. Tapi kalaupun misal alergi, nggak masalah tidak diberikan susu selama kebutuhan untuk protein dan kalsiumnya di asupannya diganti dengan yang lain. Seperti itu, Mbak Indah. Ya. Oke, terima kasih dok. Kita lanjut ya dok. Ini itu lagi ada pertanyaan tentang vaksin nih dok. Mungkin saya gabungkan aja pertanyaan antara dari Bunda Yunita dan Bunda Lani. Dokter, vaksin yang wajib di dokter dan di puskesmas itu kan harganya berbeda jauh ya dok ya pasti ya. Nah itu perbedaan harganya itu apakah beda dari kandungan atau bedanya apa sih sebetulnya dok? Oh, baik. Jadi sebenarnya kita harus cari tahu dulu nih Mbak Indah, jenis vaksinnya apa. Kayak misalnya BCG, harusnya BCG sama aja di mana-mana gitu. Jadi akan sama aja di puskesmas ataupun di rumah sakit swasta, produknya ya itu aja sebenarnya. Tapi memang kalau di rumah sakit swasta mungkin ada prosedur untuk administrasi dan lain-lain. Biasanya sih juga kadang-kadang di rumah sakit harganya murah kalau vaksin yang udah disediakan pemerintah, tapi mungkin ada biaya administrasi, ada biaya suntikannya, suntikan dokternya yang mungkin berbeda. Kalau di puskesmas itu kan semua udah all in package-nya, jadi udah satu paket, itu semua harusnya free gitu. Jadi hanya bayar biaya administrasi puskesmasnya saja. Bedanya apa? Memang pada beberapa vaksin tertentu ada yang beda, seperti DPT. DPT itu kalau yang program pemerintah itu kita pakainya Pentabio. Pentabio ini dia menggunakan whole cellular pertussis. Jadi Pentabio ini isinya kan kombo nih. Salah satunya difteri, pertussis, tetanus dengan HIB dan dengan si pertusisnya ini komponennya whole cellular, artinya seluruh selnya. Jadi sel pertusis, sel bakteri pertusis yang dilemahkan. Nah, memang kalau pada yang pentabio ini atau yang pada yang bakteri yang dilemahkan, yang whole cellular, biasanya kejadian ikutan pasca imunisasinya KIPI untuk demamnya lebih tinggi, mungkin sekitar 30%. Seperti itu. Jadi anaknya biasanya risiko demamnya bisa lebih tinggi, tapi belum tentu dia demam juga. Jadi dikasih pentabio 30%, ibaratnya 3 dari 10 anak akan demam, tapi 7-nya kan nggak demam gitu. Jadi bisa jadi kita termasuk yang 7. Nah, kebalikannya juga, kalau untuk vaksin yang dibilang vaksin mahal atau yang dibilang vaksin nggak pakai demam, bilangnya anti demam ya dok ya biasanya. Pakai demam atau nggak pakai demam. Nah, itu kalau yang nggak pakai demam, kita menggunakan bagian dari komponen pertusisnya, jadi acellular pertussis. Nah, ini yang menyebabkan biasanya karena dia lebih rendah reaktogenisitasnya, dia lebih jarang untuk kejadian KIPI demamnya, kejadian ikutan pasca imunisasi demamnya. Jadi biasanya mungkin sekitar 1 dibanding 10, artinya 10% misalnya. Artinya ada 9 anak yang nggak demam, 1 demam. Bisa jadi bilang nggak demam, tapi kita dapatnya yang 1, kita kebagian yang demam juga ya dok ya. Demam juga ya dok ya. Demam juga itu bisa gitu. Jadi memang tidak selalu memastikan, tapi memang risikonya lebih rendah kalau seandainya menggunakan yang aseluler tadi, yang pakai mereknya banyak ya, itu bisa disebutin lah Hexasim, Infanrix dan lain-lain lah. Intinya
bedanya di efek samping demamnya. Tapi untuk efektivitasnya akan sama saja. Malah ada penelitian yang membandingkan antara vaksin pentabio atau yang whole seluler sama yang aseluler, dikatakan antibodinya lebih tinggi yang whole seluler. Justru yang punya pemerintah itu karena dia pakai whole seluler seluruh selnya, dia antibodinya lebih tinggi untuk melawan kuman. Tapi dua-duanya sama, bisa tetap proteksi si DPT tersebut gitu. Jadi itu aja sih bedanya ya Mbak Indah. Jadi kita kan kalau yang lainnya sih sama harusnya. Mungkin bedanya ongkos dokternya yang nyuntik. Kalau di puskesmas mungkin bisa bidan yang nyuntik gitu. Kalau di rumah sakit swasta orang-orang kan maunya dokter anak gitu. Seperti itu aja sih Mbak Indah. Betul. Tapi sebetulnya nggak ada perbedaan yang terlalu jauh ya dok ya. Selain yang kita biasanya dikasih opsi mau yang demam apa nggak demam gitu. Demam apa nggak demam gitu. Betul. Tapi biarpun kita ambil yang demam pun, yang tanpa demam maksud saya, chance anak kita demam juga tetap ada gitu ya. Demam juga tetap ada gitu ya. Oke, dok. Nah, kita lanjut nih dok tentang reaksi vaksin di tubuh anak. Nah, itu kan pasti kan berbeda-beda ya. Kira-kira tuh seperti apa sih sebetulnya reaksinya dan kita perlu mengamati sampai sedalam apa. Karena kan kadang-kadang kan ada yang demam, tapi kayak kita mau tahu juga kayak demamnya setinggi mana gitu ya. Ya, jadi antara satu vaksin dengan vaksin tergantung jenis vaksinnya. Jadi antara satu vaksin misalnya BCG sama DPT itu berbeda. Misalnya kalau BCG memang jarang dia dapat demam, biasanya malah bengkak. Kalau misalnya DPT itu memang kejadian demamnya lebih sering. Nah, jadi kita nggak bisa menyamakan antara satu vaksin dengan vaksin yang lain. Jadi antara kalau mau imunisasi mungkin ada penjelasan sebelumnya, ini efek sampingnya ini efek sampingnya ini. Nah, apa yang mempengaruhi juga kita tidak ada yang tahu antara satu anak dengan anak yang lain. Tapi memang diusahakan saat diimunisasi anaknya dalam kondisi yang fit gitu. Setidaknya dia tidak demam. Jadi kita tidak bingung ini demamnya karena efek samping pengobatannya kah atau memang dia sakit gitu ya. Lagi sakitnya itu. Nah, kalau batuk pilek sebenarnya bukan kontraindikasi, bukan halangan mutlak gitu. Jadi kalau memang batuk pilek lagi berat banget nih, tunggu mungkin bisa ditunda seminggu. Kalau memang minggu depannya kok jadi udah menyembuh, akhirnya biasanya belum udah menyembuh tapi nanti dulu deh sebentar lagi, ternyata dia batuk pilek lagi. Nah, daripada kelamaan ya mungkin nggak masalah dalam kondisi batuk pilek selama anaknya kondisinya aktif dan tidak ada demam saat itu nggak masalah. Tapi memang sebaiknya agar daya tahan tubuh kita juga maksimal terbentuknya, usahakan anak dalam kondisi yang sehat atau fit gitu. Nah, untuk masalah iya, itu aja sih Mbak Indah, maksudnya nggak bisa ditentukan antara satu anak dengan anak yang lain, reaksinya mungkin berbeda-beda. Biasanya kita pantau kalau reaksi yang berat, misalnya alergi, yaitu anafilaksis, biasanya setengah jam. Jadi kita biasanya diminta tunggu dulu setelah disuntikan kurang lebih setengah jam. Kalau ada reaksi yang berat, bisa ditangani di fasilitas kesehatannya. Nah, untuk KIPI tersering terjadi selama 24-48 jam pertama. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi yang disebut KIPI mungkin bisa sampai 30 hari setelah diberikan imunisasi atau vaksinasi. Seperti itu, Mbak Indah. Jadi maksudnya dok, kalau memang ada efek samping dari vaksin itu hanya terjadi berapa jam tadi dok? Biasanya paling sering 24-48 jam. Jadi KIPI ini kejadian ikutan pasca imunisasi apapun kejadian setelah vaksinasi. Nah, ada yang berhubungan memang disebabkan oleh vaksinnya, ada yang tidak disebabkan oleh vaksinnya, atau ada yang kayak kebetulan terjadi. Jadi ini pun kejadian KIPI ini macam-macam jenisnya Mbak Indah. Jadi nggak satu, karena vaksin belum tentu. Jadi misalnya ya, salah satunya habis disuntik BCG, dia pulang, lalu terjatuh kepalanya benjol, itu KIPI apa bukan? Bukan. Itu KIPI. Itu KIPI ya dok? Kejadian itu ya, tapi tidak berhubungan, unrelated to vaksin. Itu jadi seperti itu, karena biasanya yang berat-berat tetap kita harus laporkan. Kayak misalnya ada kasus setelah 48 jam setelah anak diimunisasi, anaknya meninggal. Waktu itu ada kasus ya di Jakarta Utara lah kurang lebih. Nah, akhirnya dicari tahu nih, kalau kaum anti-vaks sudah rame banget nih, wah ini gara-gara vaksin.
Tapi setelah dilakukan telusuri, diselidiki, dan memang ternyata penyebab kematiannya setelah diotopsi memang bukan karena vaksin, tapi karena ada pecahnya pembuluh darah di otak yang mungkin disebut aneurisma gitu. Jadi memang nggak semuanya berhubungan dengan vaksin gitu, tapi biasanya berhubungan dengan vaksin biasanya terjadi 24-48 jam setelah diberikan vaksinasi. Oke. Oh ya berarti itu ya dok yang mesti dicek ya, apakah kejadian tersebut related atau enggak gitu ya. Kejadian tersebut ya. Dok, kalau sebetulnya apa sih yang suka dikhawatirkan orang tua jika anaknya divaksin? Yang sering biasanya datang ke dokter terus bilang kayak saya sebenarnya ragu nih anak saya perlu divaksin atau enggak atau gimana. Sebenarnya apa sih dok keraguan apa sih? Selain tadi yang mengenai halal atau non halal ya. Ya, jadi biasanya paling sering juga yang salah satunya mungkin saya nggak mau divaksin karena halal non halal itu kan yang berkaitan dengan agama ya, yang lainnya mungkin terkait didengung-dengungkan autisme gitu karena vaksin mengandung merkuri gitu. Jadi itu yang mungkin juga kurang tepat karena mungkin ini kan ada penelitian dulu Andrew Wakefield ya tahun 98 yang bilang ini banyak kejadian autisme setelah imunisasi MMR dulu. Nah, kemudian udah dievaluasi ulang di tahun 2000 oleh AAP dan sudah dipublish juga penelitiannya bahwa ternyata tidak terbukti. Ibaratnya gini, antara yang divaksin MMR ada yang autis, ada yang enggak divaksin, ada yang autis, ada yang enggak. Nah, itu ada statistiknya dihitung apakah itu sekedar kebetulan ataupun memang karena disebabkan vaksin. Nah, ternyata sudah diteliti ulang bahwa kejadian autisme ini tidak berhubungan dengan vaksinasi. Jadi bukan karena vaksin MMR-nya gitu. Jadi dan itu sudah dipublikasi di AAP di tahun 2000 sebelumnya tahun 98 si Andrew Wakefield ini dia mengeluarkan pernyataan bahwa awalnya diterbitkan di jurnal tapi kemudian jurnalnya ini sudah ditarik dan Andrew Wakefield ini pun juga sudah dikasih sanksi lah oleh General Council Medical di sana gitu di UK ya kalau nggak salah gitu. Jadi memang salah satunya karena yang ditakutkan khawatirkan autis ya. Jadi kalau MMR itu kan sebenarnya diberikan kurang lebih usia 12-15 bulan. Memang paling sering autisme itu baru disadari setelah usia 12 bulan karena anak mulai bisa ngomong gitu dan kebetulan memang saat itu diberikan MMR dia mungkin ada yang sebagian mungkin regresi. Kalau autisme itu kan ada yang dari awal sudah nampak, ada yang regresi. Jadi awalnya nampak baik-baik saja, normal-normal saja, tapi di 12 bulan kok tadinya udah bisa ngomong satu kata jadi nggak bisa. Itu juga ada tipe yang regresi gitu. Jadi orang yang merasa mungkin di usia 12-15 bulan saat MMR dia menjadi autis, maka dia mengklaim menghubung-hubungkan gara-gara vaksin nih berarti gitu. Tapi setelah diteliti memang bukan karena vaksinasi seperti itu. Atau yang lainnya misalnya alasan mungkin tidak mau divaksinasi biasanya saya orang zaman dulu orang tua saya nggak divaksinasi baik-baik aja tuh sampai sekarang. Nah seperti itu. Jadi ya mungkin zaman dulu itu kejadian campak ibaratnya campak yang dulu mematikan sekali atau cacar ya. Cacar di tahun zamannya ibu saya mungkin tahun 50-an dibilang apa 60-an itu cacar api itu mematikan dan setelah ibaratnya untuk kematiannya 10 dibanding 1000 gitu. Tapi setelah ada vaksinasi hampir angka kematian atau yang berat-berat ini tidak terjadi gitu. Jadi memang kejadian manfaat vaksin ini lebih terasa tapi zaman dulu mungkin belum ada publikasi dan tidak tahu juga gitu, bukannya tidak efektif seperti itu. Nah iya dok, tadi yang sempat dokter bilang kan ya untuk menjawab mungkin kayak ayah atau bunda yang memang berpikir kayak orang tua saya dulu nggak divaksin gitu. Nah ada juga nih dok anggapan kalau anaknya sudah sehat nggak perlu imunisasi gitu. Atau seandainya kayak makin sering divaksin nanti daya tahan tubuhnya malah makin rentan karena sering kena penyakit, malah jadi sering kena penyakit gitu. Nah ini memang itu tuh gimana tuh dok? Butuh data ya. Jadi kalau ngomong hanya
dulu tapi nggak ada data memang agak sulit. Tapi memang kalau dari datanya salah satunya yaitu campak dan cacar. Kejadian beratnya berkurang setelah adanya vaksinasi. Jadi pun sekarang mungkin dia baik-baik saja yang tidak divaksinasi itu karena adanya herd immunity. Jadi dia dipayungi oleh imun dari anak-anak lain yang divaksinasi gitu. Jadi anak lain divaksinasi dia tahan, anak lain divaksinasi tahan, dan diantara mungkin ada 10 anak yang divaksinasi dia sendiri tidak divaksinasi. Dia bilang saya aman-aman aja tuh karena penyakit itu tidak masuk ke komunitas itu. Tapi sekali ada misalnya ada anak yang kena penyakitnya tersebut dan itu sangat menular, maka anak tersebut bisa tertular dan mungkin bisa jadi berat. Nah itu yang kadang-kadang kalau yang seperti itu agak sulit juga sih, sampai si anak tersebut kena penyakitnya biasanya baru mulai sadar. Itu sering. Jadi yang difteri, waktu kasus-kasus difteri pertussis yang tahun 2017-2016 itu ketika terkena baru sadar, baru mau divaksinasi. Itu banyak. Baik tetanus, karena DPT itu sering banget yang masih ada di Jakarta. DPT, campak itu masih cukup sering saya temui sakitnya gitu. Masih ada lah beberapa, bukan yang nggak ada sama sekali. Nah dok, kalau seandainya sudah terjadi anak yang sakit terus baru mau divaksin, itu sebetulnya efektif atau tidak? Kalau anaknya sakit, sebenarnya sakitnya sakit apa dulu? Kalau yang sakit berat memang ibaratnya kalau misalnya ada keganasan yang menyebabkan daya tahan tubuhnya turun, memang biasanya kita tunda vaksinnya. Misal anaknya udah kena campak, campak itu cukup melemahkan imunitas. Biasanya kita tunggu sebulan setelah sembuh dari campak, baru boleh diberikan vaksinasi yang lainnya gitu. Jadi vaksinasi pun memang membutuhkan daya tahan tubuh yang bagus agar optimal pembentukan antibodinya. Tapi ya seperti yang saya sebutkan, kalau cuma sakit-sakit ringan itu tidak masalah gitu. Tapi kalau memang dia demam sampai lemas, ya itu memang kita akan tunda setidaknya seminggu setelah dia sembuh. Seperti itu Mbak Ida. Itu kalau seumpamanya anak saya sudah terkena cacar gitu ya. Padahal dulunya sudah divaksin. Nah, itu memungkinkan nggak sih, Dok? Itu memungkinkan. Iya. Jadi untuk paling sering mungkin kayak cacar atau mungkin campak itu bisa ya udah divaksinasi nih tapi kok masih kena juga. Tapi biasanya kalaupun kena dia akan terkena yang ringan, jadi malah jadinya nggak khas. Kok ada bintik-bintik? Kalau cacarnya dia tidak divaksinasi mungkin sampai seluruh badan, sampai mungkin demam. Nah ini kalau seandainya sudah divaksinasi paling cuma vesikelnya, lenting-lentingnya itu nggak terlalu banyak, dan anaknya juga kondisinya biasanya sakit ringan gitu. Memang vaksinasi tidak mencegah 100%, tapi dia mencegah komplikasi berat. Contohnya kayak misalnya TB, saya udah divaksin BCG, ada tandanya, BCG ya. Paling sering karena BCG memang proteksinya nggak 100%, paling agak rendah proteksinya BCG. Tapi BCG ini bisa memproteksi dari TB yang berat. Contohnya TB meningitis TB yang infeksi di selaput otak, atau mungkin TB tulang belakang. Nah itu yang dicegah seperti itu. Yang TB yang seluruh paru. Nah itu seluruh badan juga bisa kena. TB itu dia mencegah TB yang berat. Dia kalaupun TB mungkin TB paru yang ringan. Seperti itu Mbak Indah. Oke. Jadi memang nggak bisa 100% juga ya dok ya? 100% juga ya dok ya? Iya. Oke. Dok ada pertanyaan nih dok dari Bunda Novi. Anak saya sudah divaksin MR usia 9 bulan. Tapi sama dokter disuruh vaksin lagi yang kedua MMR di umur 2 tahun. Nah, bagaimana itu, Dok? Iya. Baik, Bu. Emang benar. Jadi memang usia 9 bulan kan pakainya MR ya sekarang ya, measles rubella. Measles itu campak, rubella yang campak Jerman. Yang bahayanya kalau kena ke ibu yang sedang hamil, anaknya bisa mungkin mengalami cacat bawaan. Memang kalau untuk campak ada pengulangannya tadi yang saya sebutkan. Kalau di jadwal sekarang IDAI 2017 itu di 18 bulan. Gitu. Tapi mungkin ada rentangnya masih boleh 18 sampai 24 bulan yang idealnya. Seperti itu. Nah, mungkin kalau nggak ada MMR pun bisa pakai MR yang biasa.
Tapi mungkin kalau bisa MMR kan ditambahin mumps ya, gondongan. Jadi lebih baik lagi. Ya, kalau bisa MMR lebih bagus MMR. Tapi kalau nggak ada, tidak tersedia, MR saja juga sudah baik. MR, measles rubella. Karena measles rubella ini yang disediakan oleh pemerintah. Kalau MMR ini kadang suka stoknya kosong, sering kosong. Kalau lagi ada sih boleh silakan menggunakan MMR. Antara 18 bulan hingga 24 bulan atau sekitar 2 tahun. Oke. Jadi diulang nggak apa-apa ya, Dok? Iya, memang harus diulang. Itu memang diulang ya. Memang diulang ya. Iya. Seperti DPT. Jadi kalau memang dilihat itu kita di jadwalnya imunisasi IDAI 2017 kita gunakan. Itu sudah bekerja sama dengan Depkes atau Kemenkes. Kalau dulu mungkin agak sedikit berbeda, tapi sekarang akhirnya mereka mencari jalan tengah gimana caranya agar cakupannya tetap tinggi. Karena kalau satu dokter anak atau satu dokter pakainya patokannya Kemenkes, yang satu pakainya IDAI, mungkin agak sedikit berbeda waktunya gitu. Akhirnya diambil jalan tengah gimana caranya biar cakupan imunisasi tetap biar bisa lebih besar, jadinya diambil tengah-tengahnya, kurang lebih seperti itu Mbak Indah. Dan jadilah yang IDAI 2017 sekarang ini. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Bunda Kirana. Dok, anakku sudah terkena campak. Tapi belum imunisasi campak. Apa nanti bisa kena campak lagi? Kebetulan usianya sekarang 9 bulan. Iya, baik Mbak Indah. Jadi memang kalau dari penelitian campak, kalau dia sudah terkena campak, maka memang akan terbentuk antibodi. Tapi antibodinya, daya tahan tubuhnya ini tidak tinggi. Jadi dia masih mungkin berulang. Makanya tetap disarankan jika seorang anak sudah campak sebelum dia divaksinasi campak, maka vaksinasi campak ini tetap wajib diberikan seperti itu. Jadi baiknya kalau memang kurang lebih sebulan setelah dia terkena campak, vaksinasi campak ini tetap diberikan. Karena kalau diberikan Iya, maksudnya hanya menambahkan bahwa kalau sakit, kalau daya tahan tubuhnya itu kalau akibat sakit mungkin nggak semuanya bertahan lama gitu, tapi kalau dengan vaksinasi dia diharapkan daya tahan tubuhnya, antibodi untuk melawan kumannya itu lebih lama proteksinya. Ya, Dok, kan ada beberapa penyakit yang seumpama dulu cacar gitu ya. Kalau katanya orang dulu, kalau saya sudah kena sekali, udah kebentuk antibodi, terus nggak akan kena lagi. Nah, itu bagaimana, Dok? Betul atau? Kalau cacar, iya, kurang lebih cacar itu sebenarnya daya tahan tubuhnya dikatakan memang, kalau yang cacar ya, untuk sakit cacar atau varicella ya, karena kan varicella ada macamnya ya. Ini yang disebut varicella zoster atau cacar air. Memang kalau sekali kena biasanya daya tahan tubuhnya cukup kuat hingga bisa proteksi seumur hidup. Tapi pada beberapa kan dikatakan daya tahan tubuh seseorang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ada yang bisa sebagian besar memang akan tahan sampai seterusnya, tapi beberapa tidak membentuk antibodi dengan baik sehingga bisa berulang cacarnya. Nah, terutama kalau seandainya daya tahan tubuhnya lagi lemah, virus-virus si varicella ini yang kalau dia sebelumnya kena cacar, dia ada yang mengendap di ganglion saraf. Di ganglion saraf sumsum tulang belakang, kalau seandainya dia daya tahan tubuhnya biasanya ketika udah tua, kalau di atas 60 tahun kan kita daya tahan tubuhnya akan turun. Atau yang lebih mudah ketika kita misalnya lagi capek, mungkin kurang tidur, lagi sering begadang ngerjain tugas. Nah, itu juga akan membuat daya tahan tubuh kita ngedrop. Atau makannya lagi berantakan, lagi banyak tugas. Biasanya mahasiswa nih ya, lagi begadang-begadang, banyak kerjain tugas, kurang makan. Nah, itu pas daya tahan tubuh kita lagi ngedrop, itu si kumannya, si varicella zosternya itu bisa kembali lagi. Kena lagi ya, Dok ya? Biasanya lebih ke arah yang jadi virus zoster, herpes zoster. Oke. Nah, Dok, seumpama gitu ya, kayak ada bunda-bunda atau ayah yang dulu mungkin waktu masih kecil, mungkin belum lengkap gitu vaksinnya. Halo? Ya, halo.
Nah, ketika dia sekarang ini gitu, perlu nggak sih dok dilengkapi lagi? Nah, iya ini saya agak putus-putus ya. Tadi kalau nyanyi dulu mungkin ada orang tua kita atau mungkin yang tahun lahir 70-an sih ya. Maksudnya apakah perlu diulang seperti itu ya Mbak Indah ya? Atau perlu diberikan apa enggak? Seumpama banyak. Iya, seandainya banyak yang udah dewasa, tapi dulu mungkin waktu masih kecil vaksinnya ada yang kurang gitu loh dok. Oh ya, memang baiknya. Nah itu perlu diulang lagi ya di umur dewasa ini. Ya, untuk seperti tergantung vaksinnya sebenarnya Mbak Indah. Sekali lagi kayak BCG itu kita maksimal 3 bulan. Setelah 3 bulan biasanya kita akan nilai lagi. Kalaupun mau diberikan vaksinasi BCG, kita akan nilai dulu dia sudah terinfeksi apa belum dengan dimantuk tes, biasanya tuberkulin tes. Kalau dengan ditandakan dimantuk tesnya. Halo ya? Kedengeran Mbak Indah? Suaranya tadi putus. Oh iya. Iya, sekarang sudah jelas. Iya, sekarang sudah jelas. Jadi tergantung dari macam vaksinnya juga Mbak Indah. Kalau vaksin-vaksin tertentu kayak BCG di atas 3 bulan kita harus menilai dia sudah terinfeksi TB atau tidak. Karena kalau di Indonesia infeksi TB ini besar, tinggi kasusnya gitu. Tapi dia tidak menyebabkan penyakit kalau sedang dalam daya tahan tubuhnya yang bagus. Jadi biasanya di atas 3 bulan, kalaupun anak kita akan cek dulu namanya mantuk tes atau tuberkulin tes untuk melihat dia sudah terinfeksi atau belum. Kalau sudah terinfeksi kita nggak perlu lagi tuh vaksinasi BCG. Tapi kalau memang dia belum ada infeksi TB, maka kita akan berikan vaksinasi BCG. Jadi harus dilihat satu persatu. Atau yang paling cukup berpengaruh sekarang adalah DPT. Tapi untuk dewasa kita tidak ada vaksin pertusis itu. Untuk di dewasa efek sampingnya banyak. Jadi yang diberikan adalah DT biasanya. DT itu yang difteri yang dilemahkan, D-nya itu yang D huruf kecil sama tetanus, atau TT, tetanus toksoid. Nah, itu karena perlu sampai dewasa mungkin kita kalau seandainya luka atau terjatuh atau ada kebentur, itu kan di tanah itu banyak spora-spora dari tetanus. Nah, kalau misalnya kecelakaan atau ada luka di kaki, luka tembus, nah itu harus kalau kita nggak punya riwayat imunisasi sebelumnya nggak jelas, kita akan diberikan selain tetanus toksoid buat imunisasi, kita dikasih imunisasi yang pasif, dikasih ATS namanya. Jadi dikasih langsung imunoglobulinnya untuk melawan kuman dari tetanusnya. Jadi untuk beberapa vaksinasi tertentu untuk dewasa perlu diberikan, dan ini harus dikonsultasikan juga ke dokter penyakit dalam lebih tepatnya. Oke, dok, karena waktu kita terbatas nih dok, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ada juga nih yang nanya, saya juga bingung nih. Oke, mungkin agak cepat aja dok. Untuk vaksin COVID-19, apakah anak-anak juga wajib? Dan ada nggak dampaknya kalau nanti anak-anak nggak divaksin COVID? Ya, baik Mbak Indah, ini seperti yang sudah dijelaskan, ini sementara untuk vaksin COVID-19 ini baru memasuki uji klinis fase ketiga ya. Jadi ibaratnya masih kita lihat di orangnya lebih banyak, sudah udah berpuluh ribu ya makanya kita ya. Nah, nanti sementara ini baru yang di dewasa. Lanjutannya nanti kalau memang dewasa sudah efektif, artinya dia sudah aman, harus prinsip yang pertama aman, dan yang kedua efektif. Jadi kalau nggak aman dan nggak efektif, tapi kalau seandainya nanti terbukti memang efektif, vaksin ini kan berarti terbukti bermanfaat ya, maka sementara ini sudah mau dilanjutkan ke anak-anak juga ya. Iya, 12 tahun sampai 18 tahun sementara ini, tapi di bawah 12 tahun masih belum. Jadi di bawah 12 tahun kita masih belum melakukan penelitian. Nanti kalau antara anak yang sudah 12 tahun sampai 18 tahun juga itu oke, baru mungkin ada selanjutnya ke anak yang lebih kecil gitu. Mengingat di anak-anak walaupun lebih sering ringan sakit COVID-19-nya, tapi tetap saja ada kejadian sudah ditemukan angka mortalitas yang lumayan gitu. Jadi memang sebaiknya sebaiknya kalau memang nanti sudah terbukti vaksinnya ya tetap diberikan. Tapi sementara ini sejauh ini belum. Baru mau ke anak yang 12 sampai 18 tahun. Belum itu pun belum diuji coba ke anak-anak. Baru mulai kalau di anak.
Oke, Dok, satu pertanyaan terakhir ya Dok ya, dan juga menutup sesi kita untuk hari ini. Ada pertanyaan dari Bunda Setio, anaknya dari riwayat kejang, kira-kira ada masalah nggak untuk divaksin? Nah, ini perlu diketahui nih, riwayat kejangnya kejang apa? Kejang kenapa? Kejang karena infeksi otak sebelumnya kah? Atau karena kejang demam paling sering ya anak-anak step atau kejang demam. Ini kalau memang kejang demam tidak ada kontraindikasi untuk diberikan vaksinasi. Paling memang harus kalau memang bisa pilih yang resiko demamnya lebih rendah, pilih yang resiko demamnya lebih rendah. Satu. Yang kedua ya siap-siap untuk obat penurun panas. Walaupun pada penelitiannya diberikan dari awal belum demam sudah diberikan obat anti penurun panas, sebenarnya tidak terbukti efektif untuk mencegah terjadinya demam karena vaksin gitu. Tapi kita perlu cari tahu kalau seandainya kejangnya karena memang ada efek samping yang berat dari vaksin difteri, dia jadi kejang karena kipinya DPT, maka ya itu artinya dia ada alergi dan itu tidak diberikan gitu. Jadi harus dicari tahu kejangnya kenapa. Kalau hanya kejang demam tidak masalah gitu, sambil dipantau untuk kemungkinan terjadinya demam yang bisa menyebabkan kejang. Seperti itu Mbak Indah. Oke. Aduh Dok, terima kasih banyak ya Dok waktunya ya. Sudah mau ngobrol-ngobrol di HiBunda.com. Mungkin sebelum say goodbye, mungkin ada sedikit closing yang Dokter bisa kasih untuk bunda-bunda yang ada di rumah. Ya, baik Mbak Indah. Terima kasih. Hai Bunda sudah diberikan kesempatan untuk sharing mengenai vaksinasi. Ini kita di masa pandemi seperti ini memang angka cakupan vaksinasi ini turun jauh ya untuk baik yang wajib ataupun terlebih lagi yang vaksinasi tambahan. Makanya untuk bunda-bunda sekalian jangan takut untuk tetap memvaksinasi anaknya di lingkungan fasilitas kesehatan, tapi bisa dengan menggunakan protokol kesehatan. Jadi biar nggak khawatir, bunda-bunda mungkin bisa menggunakan fasilitas kesehatan yang sudah menjaga protokol kesehatannya dengan benar. Biasanya dibedakan antara yang sakit dengan yang mau vaksinasi atau yang anak sehat. Jadi jangan sampai dengan kondisi pandemi seperti ini vaksinasinya akan berkurang, nanti akan muncul wabah-wabah yang lain selain COVID-19 ini. Nanti merebak lagi campak yang mungkin bisa menimbulkan infeksi paru atau sampai kematian, dan jangan sampai penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi ini mewabah kembali, padahal bisa kita cegah dengan vaksinasi. Seperti itu saja Mbak. Oke, makasih banyak ya Dok. Kita bye-bye dulu ya. Hai Bunda, dadah. Assalamualaikum. Salam. Ya Bunda, demikianlah bincang-bincang kita dengan dokter spesialis anak Dr. Fatimah Hidayati, SPA, dengan tema daya tahan tubuh anak tanpa vaksin. Untuk bunda-bunda yang ada di rumah yang tadi sempat ketinggalan, bisa langsung balik ke Instagramnya HiBunda.com dan nanti bisa lihat karena kita akan post nanti di feed tentang live Instagram kita hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus live Instagram HiBunda. Kebetulan di hari Selasa depan, tanggal 17 November, kita akan kedatangan narasumber yaitu Ibu Ida Rahmawati, istri Wakil Menteri BUMN dan Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang akan ngobrol-ngobrol bareng kita dengan tema Perempuan Bangkit dari Corona. Saya Indah Endaliani undur diri, sampai ketemu lagi di live Instagram HiBunda berikutnya.